Kalian tahu nggak, air yang ada di gelas ini dan yang ada di botol ini dituang secara bersamaan. Tapi, air yang di botol ini kok udah dingin ya? Kira-kira kalian tahu nggak alasannya? Halo semuanya. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai paper yang berjudul Pengaruh Perbedaan Material Terhadap Laju Perpindahan Panas. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Samuel Rumohorbo dengan NIM 210403090. Perkenalkan, nama saya Fedulin Febrisa Utagarung dengan NIM 240403056. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairani dengan NIM 240403063. Perkenalkan, nama saya Zaiza Funjauza dengan NIM 240403080. Perkenalkan, nama saya Laura Ivana dengan NIM 240403091. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Audi dengan NIM 240403094. Perkenalkan, nama saya Fauza Azra Halim dengan NIM 240403096. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengambil sumber dari paper yang berjudul Pengaruh Perbedaan Material Terhadap Laju Perubahan Panas, yang ditulis oleh Jamila, Fadila Rahma Octavia, dan Salsabila Widianavita dari Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk memudahkan kita membahas paper ini, maka kami telah membuat suatu poster yang dapat dilihat di gambar di samping. Itu tadi poster yang telah dibuat oleh kelompok 2. Karena kita udah lihat posternya, sekarang kita lanjut ke pembahasan yuk. Kita akan mulai dari pengertian perpindahan panas. Sebenarnya, apa sih perpindahan panas itu? Jadi, perpindahan panas adalah berpindahnya energi dari satu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari perbedaan temperatur antara kedua daerah tersebut. Nah, energi ini akan berpindah dari daerah yang temperaturnya lebih tinggi ke daerah yang temperaturnya lebih rendah. Umumnya, perpindahan panas ini dibedakan menjadi 3 cara perpindahan yang berbeda. Yang pertama adalah konduksi atau conduction, yang kedua adalah konveksi atau convection, dan yang ketiga adalah radiasi atau radiation. Karakteristik material yang berhubungan dengan thermal sangat menentukan keberhasilan jumlah panas yang dipindahkan atau jumlah panas yang berhasil diisolasi yang dikenal dengan istilah konduktivitas panas. Untuk memperoleh laju perpindahan panas yang makin cepat, diperlukan material dengan nilai konduktivitas lebih rendah. Nah, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui laju perpindahan panas yang terjadi pada material yang berbeda. Metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode eksperimen dengan cara menyiapkan 2 gelas dengan bahan yang berbeda, kemudian mengisinya dengan air panas, lalu mengecek suhunya setiap 5 menit sekali. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama-tama adalah gelas, 2 buah gelas dengan bahan yang berbeda, satu dari bahan plastik dan satu dari bahan kaca. Kemudian ada termometer untuk mengukur suhunya, kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktu. Prosedur yang kami gunakan yaitu pertama-tama kami menyiapkan 2 buah gelas berbeda tadi, yang satu berbahan kaca dan satu berbahan plastik, kemudian mengisinya dengan 200 ml air panas. Lalu kami menggunakan termometer untuk mengecek suhunya setiap 5 menit sekali. Lalu hasil penelitian tadi kami catatkan ke dalam tabel.
kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil. Nah, yang pertama, ketika waktunya 0 menit dan suhu ruangannya 32 derajat Celcius, maka suhu air panas dalam gelas kaca yaitu 71 derajat Celcius dan suhu air panas dalam gelas plastik yaitu 72 derajat Celcius. Dan ketika waktunya 5 menit dan suhu ruangannya 32 derajat Celcius, maka suhu air panas dalam gelas kaca yaitu 65 derajat Celcius dan suhu air panas dalam gelas plastik yaitu 61 derajat Celcius. Dan ketika waktunya 10 menit dan suhu ruangannya 32 derajat Celcius, maka suhu air panas dalam gelas kaca yaitu 59 derajat Celcius dan suhu air panas dalam gelas plastik yaitu 55 derajat Celcius. Dan ketika waktunya 15 menit dan suhu ruangannya 32 derajat Celcius, maka suhu air panas dalam gelas kaca yaitu 55 derajat Celcius dan suhu air panas dalam gelas plastik yaitu 48 derajat Celcius. Dan ketika waktunya 20 menit dan suhu ruangannya 32 derajat Celcius, maka suhu air panas dalam gelas kaca yaitu 50 derajat Celcius dan suhu air panas dalam gelas plastik yaitu 45 derajat Celcius. Dan ketika waktunya 25 menit dan suhu ruangannya 32 derajat Celcius, maka suhu air panas dalam gelas kaca yaitu 48 derajat Celcius dan suhu air panas dalam gelas plastik yaitu 43 derajat Celcius. Dan ketika waktunya 30 derajat Celcius dan ketika waktunya 30 menit dan suhu dalam ruangan yaitu 32 derajat Celcius, maka suhu air panas dalam gelas kaca yaitu 46 derajat Celcius dan suhu air panas dalam gelas plastik yaitu 40 derajat Celcius. Terima kasih. Perpindahan suhu adalah proses perpindahan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Pada penelitian ini digunakan 200 ml air dengan suhu awal 71 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius yang dimasukkan ke dalam 2 gelas dengan bahan yang berbeda. Bahan yang pertama adalah dengan bahan kaca dan bahan yang kedua adalah dengan bahan plastik. Dan menghitung proses perpindahan panasnya setiap 5 menit sekali. Pada kedua eksperimen ini, peneliti melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan satu termometer. Pada eksperimen pertama, peneliti menggunakan gelas berbahan dasar kaca yang diukur setiap 5 menit menggunakan termometer. Nah, dilanjutkan dengan eksperimen kedua di mana peneliti menggunakan gelas berbahan dasar plastik yang diukur setiap 5 menit sekali menggunakan termometer yang sama. Pada eksperimen dengan menggunakan gelas berbahan kaca, peneliti mengukur nilai rata-rata kecepatan penurunan suhu air dan didapatkan rata-rata penurunan suhu yang cukup cepat, yaitu sekitar 6 derajat Celcius setiap 5 menit. Pada suhu awal sebesar 71 derajat Celcius, terukur selama 5 menit berkurang menjadi 65 derajat Celcius. Dan pada suhu 65 derajat Celcius selama 5 menit berkurang menjadi 59 derajat Celcius. Akan tetapi, ketika suhu air mendekati suhu ruang, kelajuan penurunan suhunya malah melambat. Pada pengujian berbahan plastik, terdapat kelajuan rata-rata penurunan suhu adalah 11 derajat Celcius dari suhu awal 72 derajat Celcius, yang mana lebih besar daripada gelas berbahan kaca. Setelah 5 menit, suhu menurun menjadi 65 derajat Celcius. Namun, ketika mendekati suhu ruangan, kelajuan penurunan suhu melambat juga seperti pada gelas kaca. Berikut ini adalah grafik hubungan antara waktu terhadap perubahan suhu air dengan material yang berbeda. Berdasarkan grafik hubungan tersebut, dapat diketahui bahwasanya ada perbedaan kelajuan penurunan suhu antara gelas plastik dan gelas kaca. Faktor yang memengaruhi perbedaan kelajuan penurunan tersebut yaitu karena adanya sifat konduktivitas pada gelas kaca dan gelas plastik. Pada gelas kaca, kelajuan penurunan suhu lebih lambat dikarenakan kaca termasuk bahan konduktor sehingga memiliki konduktivitas yang lebih tinggi. Sedangkan pada gelas plastik, kelajuan penurunan suhunya lebih lambat daripada gelas kaca dikarenakan plastik bukanlah termasuk bahan konduktor sehingga memiliki konduktivitas yang lebih rendah. Ketika sebuah gelas diisi air panas, maka energi panas akan merambat dari dinding gelas paling dalam menuju dinding gelas paling luar.
Hal inilah yang menyebabkan gelas plastik memiliki kelajuan penurunan suhu yang lebih cepat daripada gelas kaca. Ketika sebuah gelas diisi air panas, maka energi dari air panas akan merambat dari dinding paling dalam ke dinding paling luar gelas. Hal inilah yang menyebabkan gelas plastik memiliki kelajuan penurunan suhu yang lebih cepat daripada gelas kaca. Terima kasih. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laju perpindahan panas pada material yang berbeda dipengaruhi oleh konduktivitasnya. Semakin tinggi konduktivitas suatu bahan, maka laju perpindahannya akan semakin lambat. Sebaliknya, apabila konduktivitas pada suatu bahan rendah, maka laju perpindahannya akan semakin cepat. Nah, penelitian ini perlu menggunakan dua termometer yang digunakan secara bersamaan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam menentukan laju perpindahan panas. Nah, itu tadi video pembahasan mengenai hasil diskusi poster dan juga paper penelitian oleh kelompok 2, di mana kami mengambil tema pengaruh material yang berbeda terhadap laju perpindahan panas. Nah, kita di sini sudah membahas mengenai latar belakang, yaitu mengapa penelitian ini dilakukan. Kita juga sudah membahas mengenai tujuan, yaitu apa hasil yang ingin diketahui oleh peneliti dari penelitian ini. Yang ketiga, kita sudah membahas metode, yaitu apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga bagaimana penelitian ini dilakukan dari awal hingga akhir. Dan yang keempat, kita sudah membahas hasilnya, yaitu bagaimana jika suatu air suhunya diukur dengan menggunakan material berbahan kaca dan juga material berbahan plastik. Dan kita sudah mendapatkan kesimpulannya bahwasanya material yang berbeda memiliki laju perpindahan panas yang berbeda. Nah, jadi dari pemaparan kami tadi, kami berharap bahwasanya penelitian ini dapat memberikan penambahan wawasan bagi kami dan juga teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Selanjutnya, kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ada ketidaksempurnaan dari video kami, karena kami sadar bahwasannya kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan apabila ada hal-hal yang baik dari video ini, kami berharap teman-teman bisa mengambil hal baiknya dan dapat menggunakannya dan semoga berguna bagi kehidupan teman-teman. Nah, dikarenakan kelompok 2 sudah selesai memaparkan pembahasan dari poster yang kami buat dan juga paper yang kami jadikan sumber, ini menandakan bahwasanya kita sudah tiba di ujung video dan hanya sampai sinilah video yang bisa kami sajikan kepada teman-teman semuanya. Semangat terus dan jangan bosan untuk belajar fisika, karena fisika adalah ilmu yang menyenangkan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di video lainnya.